Thank you guys. Wah, it's been a while ya. Gue udah nggak sharing. Dan it's been a while juga. Gue bisa bareng bini gue. After berapa lama ya? One more month. I think I'm the first one. Gue skip Fuse itu 6 weeks ago. 5 minggu lalu. Jadi ini sebenarnya Fuse ke-6. Dan gue nggak bisa dibilang gue tuh lewatin Fuse Night itu selama 4 minggu sendirian without my wife. But thanks God ada kalian, hari Rabu gue tetap bisa berfellowship. And you guys knew already bahwa kemarin ini kan gue juga lagi hadepin positif COVID ya. Dan lu orang juga tahu bahwa gue tuh udah 5 kali swab kemarin, yang bisa dibilang hidung gue katanya udah nggak virgin lagi. So the first one mungkin gue sharing sedikit lah. The first one pada saat gue swab itu pada tanggal it's 9/11 actually, is hari bersejarah juga, bukan buat American citizen ya, buat gue juga actually. 9 September. 11 September. Itu gue pertama tes, itu city value gue dinyatakan positif, dan jujur hari itu tuh benar-benar memukul gue banget. Dan city value gue tuh 19,55, itu under 20, yang dimana tuh sebenarnya tuh gue juga baru tahu kalau city value di under 20 itu sebenarnya bukan cukup ya, sangat berbahaya guys. Untung gue taunya belakangan gitu loh. So praise Lord, gue juga secara fisik semua juga masih oke. And pada saat the second swab itu, di swab kedua itu pas di tanggal 25 September. Dan sebenarnya itu udah cukup oke. Hasil city value gue 35,76. Dan katanya kan di Wisma Atlet kan 35 up itu udah dipulangin karena udah nggak infeksius. Cuman pada saat itu gue juga tetap bisa dibilang tetap positif, dan gue tetap jaga. Walaupun gue tetap cukup down ya saat itu ya. Karena gue masih positif gitu loh. And then another week, di tanggal 2 Oktober gue tes lagi, and gue masih positif, naiknya cuma 1,2 sekian ya, kenaikannya jadi 36,93, di mana itu juga memukul gue juga, but at least gue the praise Lord, good newsnya adalah City gue tetap naik. Kemudian tanggal 10 Oktober habis itu baru gue tes lagi, and the first time gue dapat email dari rumah sakit ya. Gue ingat hari itu gue lagi buka pintu balkon ya. Kalian kalau misalkan tahu di apartemen gue tuh dari kamar utama tuh ada balkon ya. Skivo tahu kali, Ronald juga tahu tuh. Jadi pas itu tuh sore-sore jam 5 ya, gue udah bilang sama Mary tuh lagi di depan, gue bilang sama Mary, "An, kamu bawa masuk baju-baju ya, soalnya aku mau keluar, mau jalan-jalan di balkon." Begitu si Mary lagi bawa masuk, gue inget banget tuh, Mary lagi bawa masuk tuh jemuran kan. Terus gue langsung teriak-teriak, agak susah kan, "Han, hasil keluar gitu kan. Apa kata Mary, apa? Hasil keluar. Oh yaudah, gue bilang, aduh nggak berani buka nih, gue bilang. Gue rasanya gue pengen pirit gitu rasanya. Gue tuh rasanya down banget jujur ya pada saat hari itu. Kenapa? Karena jujur gue tuh mungkin udah terlalu lama di kamar, jadi gue berasa tuh kayak mungkin stres juga, jadi bikin gue sakit kepala. Ya gue juga ada cerita sama Anton kemarin itu. Dan praise Lord, begitu dibuka negatif ya kan, gue langsung lompat-lompat begini kan. Si Mary juga langsung wah ya kan. Udah gitu pas pintu balkon ini lagi nggak gue kunci gitu kan, si Mary langsung buka pintu, langsung peluk gue gitu. Wah gila, gue bilang ini berani juga bini gue. Terus gue bilang kan, aku masih perlu pakai masker gak ya? Gitu kan. Wah gila, kita happy banget saat itu, sampai tears down juga. Dan kita akhirnya benar-benar hugging each other. Setelah 32 hari karantina mandiri, akhirnya kita negatif. Akhirnya gue negatif. Dan akhirnya pas kemarin hari Selasa tanggal 13 Oktober, akhirnya gue sama Mary tes ulang buat make sure lagi benar-benar clean. Akhirnya comes out dengan hasil yang oke juga, negatif. Walaupun Mary ada dak-dikduk, gue bilang udah nggak mungkin lah, gue bilang gitu loh, karena gue juga udah nggak ngerasain simptomnya gitu.
So sedikit cerita mengenai itu. Well, it's been so tough sebenarnya buat gue, di mana selama gue COVID, gue di karantina. Dan ternyata di balik itu semua banyak hal yang sebenarnya Tuhan tuh baik banget sebenarnya bekerja dan siapkan untuk gue. So hari ini gue pengen share mengenai fase-fase yang gue lewatin, ya, fase-fase di mana ada 4 fase, ya. Gue biasa suka share tuh point by point, tapi kali ini gue mau share by fase yang gue lewatin. So fase pertama yang gue lewatin adalah pada saat first time gue dinyatakan positif, jujur I'm questioning a lot. Gue bertanya-tanya, benar-benar seems not fair buat gue. Feel like so not fair, karena wajar nggak? Menurut gue itu normal gitu loh. Karena banyak juga people asking me, bahkan juga ada anak-anak dari Fuse juga, asking me, kenapa kok lu bisa kena ya? Mas Maisel kan udah lumayan jaga gitu kan. Yang kalian tahu, even gue ke kantor pun, gue tuh selalu bawa bekal. Dan kalau misalkan gue makan di luar tuh bisa dibilang hampir nggak pernah gitu loh. Dan memang jujur belakangan ya, pada saat itu belakangan gue udah mulai longgar. Gue sama Mary agak longgar. Longgarnya juga karena kenapa? Gue ngomong sama Mary saat itu. Gue bilang, kan kita kayaknya harus berfellowship juga deh sama member Moritz juga gitu kan. Kita juga tetap harus inline juga. Jangan sampai kita lost juga. Ya udah, kita coba make a small circle gitu saat itu. Dan memang itu kita ada memberikan sedikit kelonggaran lah. Walaupun tetap ada yang namanya ritual-ritual ya. Kalau misalkan mau makan di luar ya kita cari makan yang kita bisa masak sendiri. Saat itu gue inget tuh ketemu sama Chris sama Jenny. Ya, terus itu semprot-semprot ya kan, pakai alkohol ya kan. Ruangan VIP. Apa? Ruangan VIP kayak gitu-gitu. But sampai kita udah berasa it's done ya. Kita udah oke, it's done. Pada saat itu gue inget banget, gue bilang sama Mary, kan kayaknya kita harus stop. Kita harus be safe juga buat diri kita juga, buat keluarga kita juga, bahwa kita juga harus benar-benar harus jaga-jaga. Udah cukup lah. Maksudnya waktu saat itu kita udah lumayan ya, udah ketemu dengan all the member of Moritz. Ya udah, abis itu kita udah, gue ngomong sama Mary, udah kita stop gitu loh. Kita harus benar-benar jaga juga biar buat kita safe juga kan. But then ternyata it's too late gitu loh. It's too late, kenapa? Karena pas saat itu yang gue cerita juga lewat WA saat itu, gue terpapar sama orang yang even sebenarnya saat itu orang yang gue udah janji sama dia ketemu kurang lebih 2 bulan, yang gue pending terus gitu loh. Gue pending terus karena gue nggak enak. Dan ini owner dari sport center di daerah Pluit. Memang kita ada mau bicara sekalian buat ngomongin mau cari lahan buat bikin tempat sport gitu loh nanti buat ke depannya gitu. Dan gue udah 2 bulan benar-benar udah pending janji kita. Dan makanya gue jadi percaya gitu loh, jodoh itu nggak kemana gitu kan. Sering-sering ada pepatah ngomong gitu kan, jodoh itu nggak kemana. Lu pasti nggak akan lari gitu loh dari jodoh lu. Dan gue mau COVID, menurut gue tuh gue udah jodoh guys, nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena gue 2 bulan gue pending ketemu sama dia. Gue bisa aja seminggu sebelumnya ketemu sama nih orang kan. Kalau seminggu sebelumnya gue pasti aman. Even atau mungkin gue seminggu setelahnya deh. Itu pun gue pasti aman. Kenapa? Karena dia udah dinyatakan positif. Udah pasti dia bilang, oh, Cia, lu jangan ketemu sama gue deh. Gue lagi ini dan sebagainya. So menurut gue itu udah jodoh gitu loh. Dan again gue questioning a lot gitu loh. Kenapa? Karena guys, as you guys know, gue even nggak basket, ya kan. Gue udah nggak even sepedaan, ya kan. Gue nggak party atau apa, ngumpul rame-rame atau bagaimana, ya kan. Dan kenapa harus gue? Masih banyak orang di luar yang gue lihat tuh masih kadang-kadang ngelihat di pick lagi seru-seru, lagi party apa. Kenapa harus gue gitu? I'm questioning this a lot gitu loh. Mempertanyakan ke Tuhan juga, kenapa harus gue gitu loh. Ini mukul gue banget gitu loh, sampai masuk ke fase yang nomor 2. Fase yang nomor 2 adalah hitting rock bottom. Di saat-saat gue tuh terpuruk banget. This is fase yang menurut gue tuh
Tuhan benar-benar mau uji gue, benar-benar mau nempak gue lebih lagi. Tuhan ngingetin gue sekali lagi bahwa lu nggak bisa menggunakan kekuatan dari hanya pikiran dan badan lu aja. Lu harus berserah sama gue. Di fase ini jujur, it's not easy for me. Dan kalian bisa bayangin lah, maksudnya apa sih kegiatan-kegiatan yang gue laluin selama gue di karantina gitu loh. Kalian bisa bayangin lah. Untungnya ada basket NBA final, untungnya. Jadi kadang-kadang pagi itu gue bangun selalu pagi guys. Itu benar-benar kayak jujur kesel juga gue gitu loh. Untungnya ada NBA finals gitu loh. Bisa sampai jam kadang-kadang 10:30, kadang-kadang 10:30 baru beres gitu kan. Nah, apalagi kegiatan gue? Gue selalu nonton berita ya kan, atau gue kerja pun gue nggak bisa terlalu berat karena gue meres otak gue banget. Itu gue bisa nggak meres sedikit aja udah sakit kepala gue. Udah gitu, apalagi kegiatan gue bersih-bersih, ngepel rumah, ya kan, Kamar. ngepel kamar, sapu, apa segala, sampai ini kayak kinclong banget di kamar gue. Ya kan, jujur. Kenapa? Karena gue baru tahu sela-sela debu itu di mana dan sebagainya kan. Terus udah gitu, orang ada yang bilang suruh gue olahraga apa segala, akhirnya gue drop juga, kecapean olahraga, itu parah sih emang sih. Dan gue kasih tahu kalian ya guys, ini buat prekausi saja, kalau misalkan kalian ada kerabat atau siapapun yang kalian kenal dekat kena COVID, jangan olahraga. Jangan olahraga. Mau olahraga pun benar-benar yang mild banget dah, jalan atau apa, gerakin badan atau stretching gitu. Nah, gue pikir gue dengan olahraga gue bisa naikin imun gue kan, ternyata gue kecapean dan seperti itu. Dan gue nyuci baju ya kan, jujur itu yang gue lakuin. Dan waktu gue sebelum pindah kamar itu pas jadi di kamar yang sebelah, bahkan gue beresin kencing gue sendiri guys, gitu loh, karena gue mau protect my family saat itu. Dan kegiatan-kegiatan yang gue lakukan itu tuh sometimes gue sambil dengerin berita, nonton Metro TV gitu loh. Dan jujur, nontonin Metro TV, a lot of things, a lot of stuff news yang sebenarnya yang quite informatif itu bagus buat gue. Tapi turns out banyak juga informasi-informasi yang so negatif. Setuju gak? Bahkan dulu gue pernah ingetin ke kalian, kalian jangan terlalu sering nonton berita yang negatif, jangan dengerin. Ternyata gue karena udah gak ada kegiatan lagi gitu loh, gue gak mungkin dengerin lagu terus dan sebagainya. Udah gue demen, seneng gitu dengar suara berita dan sebagainya. Dimana di berita dikatakan gini, pasien COVID, dokter COVID meninggal, udah berapa yang meninggal dan sebagainya. What the heck man? Dokter yang tahu mengenai kesehatan aja bisa meninggal, gimana gue gitu kan, padahal gue OTG, tapi gue kepikiran gitu loh. Udah gitu, kalian tahu aktor Heath Ledger nggak, pemeran Dark Knight, di film Dark Knight pemeran Joker. Nah, Heath Ledger ini sebenarnya salah satu aktor yang gue salut banget. Dia tuh benar-benar pada saat memerankan sebagai Joker, dia tuh benar-benar menghidupi banget. Dengan cara apa? Dia itu 6 minggu, 6 week dia karantina diri dia sendiri. Yang menjadi karakter seorang Joker yang stres, orang yang stres. Can you imagine? Gara-gara seperti itu, gue nggak tahu, kemungkinan gara-gara itu dia overdose kan, sleeping pills atau pil penenang itu. So guys, I'm not going to give you this negative information. Cuman what I want to say is bahwa pemikiran-pemikiran yang gue terima seperti itu, ya, itu tuh malah membuat gue tuh jadi trap dengan pemikiran gue sendiri. Dan itu benar-benar malah menjadi menyiksa gue gitu loh guys. Pertama, dengar dokter banyak yang meninggal seperti itu tuh bikin gue jadi gelisah. Asal kalian tahu, waktu gue pertama kali dengar gue positif, itu gue nggak tidur guys. Gue nggak tidur sampai besokannya malam gue baru tidur. Gue nggak bisa tidur siang, tidur paginya gue nggak tidur, sore gue nggak tidur. Akhirnya gue untung tidur malam, gue minum Activate. Gelisahnya minta ampun.
nanti jadi Heath Ledger lagi. Jadi gue terperangkap sama pemikiran-pemikiran gue yang membuat itu benar-benar nyiksa gue banget. Jadi bahkan kalau kalian tahu ada one of the Fuse founder itu Gary namanya, kalau kalian kenal. Gary itu ada text me, he call me also, doain gue juga, terus dia juga cerita saat dia lagi, dia sempat demam, dia sempat down juga, dia sempat demam. Jadi sempat demam 1 hari saat itu, 1 hari semalam aja, and dia bilang gila, lu sih bener-bener wake up call banget sih buat gue sih katanya. Pada saat itu tuh gue bener-bener udah kayak terpuruk banget. Cuman 1 malam lu guys, bayangin. Mikirin keluarga lah, wah kalau gue kenapa-napa gimana, wasiat, surat wasiat mesti apa segala. Pokoknya udah kayak kaset rusak tau lu. Diputer terus, yang membuatnya gelisah. And it happened to me gitu loh. Gue tiga kali kepukul pada saat pertama kali gue positif. Gue mikir a lot, mikir anak bini. Untung anak bini gue negatif gitu loh. Dan untung gue stop sampai sini. Begitu gue dengar si Ronald sama Yuki negatif, begitu gue dengar Willy sama Siska negatif, gila. Jujur gue happy banget guys. Gue tenang banget gitu loh. Karena udah cukup sampai gue. Jadi gue nggak ada kayak tanggung jawab mikir orang lain lagi gitu kan. Dan kedua, pada saat itu gue ya tadi gue udah cerita gue nggak bisa tidur. Yang kedua, pada saat gue dinyatakan tetap masih positif walaupun udah CT value di atas 35, itu benar-benar kayak kayak mukul gue lagi gitu loh. Bahkan menurut gue ini even worse. Karena gue harus mikir, gue harus karantina another week, gimana rasanya, gila gitu loh. Dan gue sampai nggak bisa tidur sampai jam 5 pagi saat itu. Akhirnya gue minum Activate, tidur. Tapi besok paginya, hari itu, gue juga nggak tidur siang. Dan sampai 3 hari gue juga nggak tidur siang gitu loh. 3-4 hari gitu loh. Jadi benar-benar tuh gue ngerasain tuh hit me so much. Pukulan ketiga ya itulah, kalian tahu lah, pada saat gue positif, masih dinyatakan positif, naik cuma 1, sekian gitu. So, udah gitu makin stres lagi dengar teman gue yang maparin gue itu, dia udah negatif guys. Padahal dia orangnya gendut gitu kan. Udah gitu ada asam urat dia udah negatif duluan gitu loh. Apa maksud lo orang gendut? Lu bisa clarify yang itu. But jujur gue pas denger dia negatif ya, sorry Han, I'm not offended you actually. Tapi benar-benar tuh it hit me so much, benar-benar gue down banget guys. Gue jadi ingat story about waktu gue tuh at the lowest point of my life. Guys, waktu dulu mungkin gue belum cerita ini di secara detail ya. Mungkin one day gue akan cerita about this. Dulu gue pernah hit at the lowest point of my life. My family itu sempat kesulitan ekonomi, sempat jatuh. Dan waktu saat gue udah high school dan pada saat gue kuliah itu zaman-zaman gue paling susah. Zaman gue paling susah tuh pada saat gue kuliah, dan mungkin kuliah semester 1, semester 2 itu masih oke lah, masih ada tabungan yang mungkin bisa buat bantuin gue kuliah dan sebagainya. Makin lama makin parah sampai akhirnya di semester 5 gue memutuskan untuk gue harus upgrade diri gue harus make my own money gitu loh. Akhirnya gue join multi-level. Yang kalian tahu multi-level marketing, ya gue nggak perlu cerita lebih detail lah masalah itu. Intinya adalah gue join multi-level marketing, saat itu gue inget banget, gue harus prospek orang, tapi gue itu perlu makan, gue belum makan siang gitu loh. Dan duit gue di dompet tinggal goceng. Nah, gue harus milih dong, antara gue isi bensin atau isi perut gue, gitu loh. Dulu tuh bensin murah, dan gue masih naik motor. Akhirnya gue memilih untuk isi bensin. Dan gue di multi-level itu kurang lebih ada 2 years plus lah. Abis itu bekal gue yang gue dapetin, motivasi yang gue dapet dari multi-level, gue terapkan di dalam banking, gue jadi bankers, dan gue kerja setengah mati, banting tulang. Kemudian, karena gue mau upgrade myself. Kemudian gue akhirnya fokus sama bisnis gue sendiri, gue dicaci maki sama polisi,
gue pernah diancam sama polisi, gue pernah ke pelabuhan ngurusin barang gue, semua gue lakuin sendiri. Gue pernah ngurusin barang bocor, itu tengah malam itu gue lakuin itu sendiri, guys. Dan pada saat gue lagi fokus sama bisnis gue saat itu, gue juga lagi mau mengambil hati mertua gue, calon mertua dulunya. Dan as you guys knows juga gue waktu dulu juga sebenarnya ditentang hubungan gue sama Mary, backstreet kita 3,5 tahun, yang paling tahu sini Linda ya, Linda. Hubungan itu ditentang, dan salah satu yang menguatkan gue dulu terus si Linda tuh, ya kan. Thank you Lin. Sama-sama. Sarang ya. Terus udah gitu, gue tuh harus bertarung dengan bisnis gue harus bertarung dengan stres yang gue lakuin juga untuk Mary juga saat itu, dan it's not easy, and saat itu tuh benar-benar lowest point juga buat gue, so stressful, and I tell you this, gue nggak mau cerita buat my story zaman dulu sebenarnya, but gue cuma mau kasih tahu yang pengen gue sampaikan di sini, apa yang gue alamin zaman dulu, yang bertahun-tahun itu nothing compare yang gue rasain pada saat gue kena COVID, guys. Only 1 month. Only 1 month. And Tuhan izinin lagi gue untuk kena lowest point lagi in my life, which is gue kena COVID di sini. But after that gue remember satu ayat, ya. Yuk kita buka ayat yuk. Yang penguatan gue banget. Roma 5 ayat 1-5. Siapa ya yang beruntung ya? Eko lagi nyala videonya tiba-tiba mati nih Eko. Bro? Bro? Oh beneran away berarti. Oke, kalau gitu Yesi mungkin Yesi? Oh lagi di luar ya? Oke, sorry. Lu nggak nyalain. Ada. Eko, oke. Eko boleh dibaca Roma 5 ayat 1-5. Bentar, search dulu. Tunggu bentar ya. Boleh. Wah, we have plenty times tonight. Gimana, baby? Ini nggak bisa update. Kawan banget. Gimana? Nih. Oke. 1, 2, 3. Sebab itu. Nih. Yuk baca lah. Itu kan sampai 11. Ayat 1. Sebab itu. Roma 5 ayat 1-5. 1-5 ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dan dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan kita, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Thank you, You're bro. welcome. You're welcome, bro. I said this ayat ini gue juga udah berapa kali sharing. I said wow. Ayat ini benar-benar setiap kali gue renungin ini ya, kesengsaraan yang menimbulkan ketekunan, kemudian menimbulkan tahan uji yang kemudian menimbulkan pengharapan. Nah, kalian juga tahu yang menulis ayat Roma itu siapa? Itu adalah Paulus. Ya. Dan Paulus, Tuhan sendiri yang katakan sendiri kepada Paulus itu juga di ayat di 2 Korintus 12 ayat 9. Mungkin Ronald kalau misalkan ada boleh ditampilin di chat. Sorry, gue nggak siapin slide ya, guys. Belum sempurna soalnya di slide. 2 Korintus 12 ayat 9, nggak apa-apa, gue yang bacain aja. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Gue ulangi sekali lagi ya.
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pada saat kita lemah, kuasa Tuhan kepada kita menjadi sempurna. And I realize God put us at the lowest point to prepare us to become a much more better person. And I always believe there is a light at the end of the tunnel. So, kalian juga tahu ya cerita Paulus ya, gimana dia tuh benar-benar banyak banget mendengarkan Tuhan juga, dan dia juga banyak banget belajar dari teladan dari Yesusnya sendiri. So, inilah yang gue bilang, the difference between believer and non-believer yang dikatakan Handoko juga yang waktu di sharing sekitar 2 minggu lalu. We are all believer, right? I am the believer. Walaupun terkadang ya memang gue nggak bisa pungkiri gitu. I'm just a human. Gue yang kadang-kadang I cannot hold it pada saat gue lagi gelisah. Itu muncul because I'm just a human. Makanya gue bilang how important this community as a Christ community gitu loh. Kita saling menguatkan. Dan I remember satu hari itu pada saat si Henry-nya si Stephanie sharing saat itu mengenai cerita tentang Petrus. Henry ada nggak Henry? Cerita tentang Petrus, ya. Story about Peter, ya, reflection about Petrus menurut gue itu luar biasa. Kalau misalkan kalian mau buka ayatnya di Matius 14 ayat 22 sampai 33, mungkin kita nggak perlu baca itu ayat, itu mungkin menjadi satu renungan aja nanti buat kalian. Kalian tahu ya cerita tentang bagaimana Petrus pada saat dan murid-murid Yesus yang lain pada saat diombang-ambing terkena badai saat itu, dan Yesus jalan di atas air, kemudian mengajak si Petrus untuk turun buat jalan bersama Yesus. Ya, kalian nanti baca ayat ini sebagai reflection juga. Kemudian Petrus turun, dia percaya, karena dia percaya bahwa itu Yesus. Dia jalan, kemudian pada saat dia berjalan, badai mulai makin kencang, ketakutan si Petrus semakin kuat. Karena ketakutan si Petrus makin kuat, dia tenggelam, dia jatuh. Nah, itu yang terjadi sama kita. Wajar nggak? As a human, manusiawi. Yes, me too, guys. Kita semua, gue yakin. Pada saat kita berasa kita lagi benar-benar full of the worriness and ketakutan, biasanya tuh kita tuh agak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan di ayat 31 dikatakan, Yesus yang mengelurkan tangannya sendiri untuk memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang?" Reflection about Petrus, same like me, same like us. Yang God mau katakan adalah, Yesus mau katakan adalah, fully trust on Him. Percaya sepenuhnya sama Dia. Istilahnya badai itu selalu ada. Kita pasti kita ngalamin badai, setiap badai yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ini ayat yang mengingatkan kita bahwa, hey, lu orang kurang percaya, ya, kata Yesus, tinggal percaya sama gue, fully trust on me. And gue dengar Pastor Jeffrey Rahmat, ya, yang menjelaskan mengenai pengharapan dan iman. And guys, I really like how Pastor Jeffrey Rahmat ini benar-benar menerjemahkan sebuah yang namanya pengharapan dan iman. Di mana tuh yang dikatakan pengharapan itu adalah sebuah jangkar, anchor, dan iman itu adalah rantai. Nah, seperti kalian tahu, setiap kapal itu kan pasti ada yang namanya jangkar untuk menahan dari, mungkin pada saat dia parkir atau apa, menahan dari badai. Nah, untuk menahan si jangkarnya sendiri dibutuhkan yang namanya rantai, iman. Artinya untuk menahannya itu bukan hanya si jangkarnya aja. Pengharapannya ini adalah Tuhan Yesus. Kita memerlukan yang namanya pengharapan dalam diri kita, which is adalah Tuhan Yesus. Tapi kita perlu iman juga yang kuat
untuk berpegangan dengan si jangkar, which is itu adalah rantainya. Nah, makanya gue bilang, bagaimana Pastor Jeffrey Rabat menerjemahkan ini, I think is so awesome. So I make this clear, guys. Pengharapan itu harus didasarkan kepada sesuatu yang dipercayai, which is we are believer, kita percayai Tuhan Yesus Allah kita. Kemudian iman itu menolong orang percaya untuk memiliki pengharapan tersebut. Dan pengharapan menolong orang percaya untuk semakin beriman. Jadi iman dan pengharapan saling berkaitan seperti layaknya jangkar dan rantainya. So dari situlah gue memahami bahwa God has the message for me and have something bigger and prepared for me. Dari sinilah gue masuk ke fase yang nomor 3. Understand what God wants me to do. The first one adalah meditation. Yang I believe Tuhan tuh mau gue tuh do perenungan dan meditasi gitu. Ya maksudnya meditasi bukan berarti gue keluar terus gue ngelakuin meditasi seperti ini, bukan. Maksudnya ya Tuhan tuh mau gue tuh merenung gitu loh. Dari ayat, yuk kita buka satu ayat lagi. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Guys, bear with me ya. Banyak ayat yang bakal gue share tonight. You guys good? Kasih jempol dong kalau good. Good. Oke. Oke, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Oke, gue mau denger siapa ya? Henry ada nggak? Henry? Siapa nih nggak ada ya? Mungkin, oke, Frans deh. Frans? Boleh, Frans? Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Inyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Thank you, Frans. Panjang ya? Lumayan lah buat latih tenggorokan, Frans. Kan katanya latih tenggorokan bagus tuh buat aura biar makin cantik. Kan biasa lu presentasi seperti itu kan, Frans? Oke. Ini ayat merupakan satu perenungan yang cukup deep buat gua ya selama gua di karantina. The message is very clear. Yuk kita kupas bagaimana ayat ini menjadi salah satu perenungan kuat. Yuk, the first one ya, Yesus itu sendiri kita tahu bahwa dia bisa merasakan everything, ya kan? Dia anak Tuhan yang lahir di dunia sebagai manusia. Jadi dia bisa ngerasain apa yang kita rasain, betul? Dia bisa ngerasain sakit, dia bisa ngerasain takut, dia bisa ngerasain marah, dia bisa ngerasain lapar, maka itu dia menjadi satu teladan ya untuk kita buat ini berpuasa. Kita semua tahu lah fungsi dari berpuasa itu apa. Berpuasa itu adalah menahan, bukan hanya menahan lapar aja. Berpuasa itu kayak seperti kita mengontrol pengendalian diri kita. Terus kemudian perenungan, kemudian kita bisa surrender to Him fully, right? Kita bisa setelah kita berpuasa kita bisa berdoa. Dan makanya kalau di Katolik itu ada
prapaskah ya, masa prapaskah 40 hari puasa. Ya puasa itu kayak puasa kita mau puasa sesuatu yang kita nggak suka. Sesuatu yang kita suka, sorry. Sesuatu yang kita suka dan kita bisa kontrol. Itu pengendalian diri. And then reflection apalagi yang gue dapat di ayat 4 dikatakan manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi firman Yesus yang tetapi lewat firman, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini di sini Yesus yang katakan sendiri bahwa kita bukan hidup hanya dari roti. Maksudnya roti itu bukan berarti kita makan roti doang gitu loh. Maksudnya kita bukan hanya mengasup raga kita aja gitu loh, bukan hanya makan aja. Tetapi kita perlu hidup dalam artian tuh dari asupan secara roh, secara jiwa kita. Dan gue sadar bahwa Mary yang paling tahu lah di sini tengah sebelum gue kena COVID ini benar-benar kayak gue tuh cukup overload ya, dan mungkin Tuhan juga pengen gue tuh istirahat sebentar gitu loh, benar-benar buat praise Him lebih lagi gitu loh, mengerti lebih lagi gitu loh. So gue masuk di perenungan yang ke poin yang ketiga ya, di ayat 8-10 mengenai godaan duniawi. Dan setan itu deceiving, selalu menggoda. Dan bagaimana janji-janji dari si iblis itu sendiri yang selalu mengecoh kita gitu loh. Dan di sini kan dikatakan ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. So I realize bahwa sekali lagi diingatkan bahwa di dunia ini kita tuh hanya sementara. Kita hanya sementara. We just sementara, apa yang kita dapatkan di sini cuma hanya titipan dari Tuhan aja gitu loh. Jadi gue berpikir harus deposito lebih nih buat nanti di surga gitu loh, istilahnya seperti itu. Dan gue ngelihat memang Tuhan tuh mau gue tuh lebih lagi melayani, dalam artian melayani di sini ya memang di view sudah, tapi lebih mungkin ke family, lebih ke my wife ya, lebih ke my son atau anything gitu loh, yang diingatkan kemarin sama F. Indri juga. Nah, menyambung di dalam perenungan tentang bagaimana Yesus berpuasa, gue kasih satu tambahan ayat yang baru gue dapat dari Grace kemarin. Ya, kemarin kita ada meeting leader di 1 Petrus 2 ayat 21. Gue yang bacanya biar cepat. Sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. So, dari sini yang tadi gue juga udah bilang bahwa Yesus sendiri menjadi teladan untuk kita semua. Dan guys, I tell you this, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa mengikuti Dia itu hidup kita akan sempurna. Nggak ada yang namanya kekurangan, nggak ada yang namanya kita kejatuhan atau apa. Tapi Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Itu janji Tuhan. Gue kasih ilustrasi seperti ini. Tadi bini gue kasih time remaining gitu. Kayaknya gue udah terlalu lama. Masih oke nggak kali ya? Sorry ya. Jadi gini, gue kasih ilustrasi about seorang bapak yang mengasihi anaknya. Ya, gue kasih yang contoh yang paling gampang lah, tentang gue mengasihi Bes. Ya, gue mengasihi Bes. Seems like banyak hal yang sebenarnya terlihat Bes tuh melihat ini satu hal yang sangat berat buat dia. Banyak banget. Tapi I know everything yang sebenarnya gue tuh harus didik si Bes. Karena gue harus prepare dia untuk in the future, right? Semua bapak-bapak sini pasti tahu lah. Dan gue nggak mungkin semua hal tuh gue turutin apa yang dia mau gitu loh. Dan banyak banget gue disiplin dia juga. Contoh yang paling gampang adalah pada saat gue latih dia pada saat main sepeda. Emang dia langsung lancar, dia nggak pernah jatuh. Yes, dia pernah jatuh. Dia pernah jatuh, sakit nggak? Yes. Nangis, teriak, yes. Tapi gue tahu gue itu di samping dia, dia tahu gue itu di samping dia untuk support him, gitu loh. Gue kasih dia selalu, okay, you can do it dan everything, I support you gitu loh. Yang membuat akhirnya dia punya satu strength buat coba lagi, akhirnya dia bisa. Dan yang di sini adalah, yang gue mau katakan di sini adalah, gue tahu itu berat buat si Bes, dia jatuh dan sakit.
Tapi gue ada di sebelah dia selalu gitu loh, yang selalu nemenin dia, arahin dia dan sebagainya. Sama kayak Bapak kita di surga. Seberapa terpuruknya kita, yang seperti tadi si Steffi doa, seberapa terpuruknya kita, Tuhan tuh ada di samping kita. Dia selalu menyertai kita. Nah, the question is, do we trust on Him? Fully trust on Him. Layaknya si Best percaya sama gue sebagai bapaknya. You can ask yourself, is just a reflection. And then tadi yang pertama adalah meditation, yang kedua adalah wake up caller. Jujur, I have to make this quick. Wake up caller, di mana yang kalian tahu pada saat gue positif, ya, pada saat gue lagi sangat down, pada saat gue lagi sakit kepala, hebat, nyeri otot dan sebagainya, Tuhan langsung ngomong sama gue begini, Cia, lu harus beritakan ini. I know di luaran banyak yang diem-diem aja, shut down, nggak ngomong. For me, gue harus beritakan. Kepada siapa? Ke circle orang-orang terdekat gue, termasuk kalian di sini. Kenapa? Gue harus take this precautious, supaya kalian bisa take this as a precautious juga, buat kalian bisa jaga-jaga dan sebagainya gitu loh. Karena itu membuat gue juga lumayan tenang gitu loh. Sampai di gue aja terputus. Kemudian apa? Fruitful, ya, sering gue ngomong di sini fruitful, ya, di Yeremia 17 ayat 7-8. Boleh, gue minta tolong Skivo, bacain Skivo. Ini yang gue sharing juga kemarin di WA. Yeremia 17 ayat 7-8. Yeremia berapa, bro? Bentar ya, gue cari dulu ya. Yeremia 17 ayat 7-8. Yeremia 17. Aduh, error nih. Ntar. Santai bro, nggak apa-apa. Sabar. Nah, tuh ada tuh di message tuh si Ronald tuh. Ada ya? Coba. Yeremia 17. Rambutnya padahal baru potong tuh, ya kan. Sengaja mau kasih lihat rambut tuh keren ya gitu. Lama-lamain gitu kan. Terus guys, kalian tahu guys. Ayo, tar. Mana nih? Mana sih? Enggak. Cek WA gua, udah gua kirim juga. Oh, nih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oke, thank you, bro. Guys, gue sering ayat ini juga, karena gue percaya bahwa ayat ini tuh begitu kuat maknanya, di mana begitu subur kehidupan kita jika kita selalu mengandalkan Dia. Dan gue highlight di sini, tidak berhenti menghasilkan buah. So I believe Tuhan juga mau gue tuh sharing pengalaman gue di sini, gue berbuah, ya kan? Dan gue juga ngajak kalian semua, ya, buat kalian yang rindu untuk melayani, boleh info, ya mungkin gue sekalian kenalin our awesome team, super team di core team kita, ya. Pertama, ya, adalah ada gua sama Mary di sini, ya. Kemudian yang kedua ada Anton dan Pauline. Anton dan Pauline, raise your hand. Terus ada Ronald and Yuki. Terus kemudian ada Handoko dan Lily. Terus ada Yandi dan Ica. Oke, and then ada Nadia dan Teguh dan Nadia, gelap-gelapan mereka. Nggak apa-apa, yang penting semua tahu nama kalian. Ya, jadi dari kalian udah tahu apa yang running di all views samples ya kita semua gitu loh. So buat kalian yang rindu melayani, so please you guys can call us, one of us di sini.
Mungkin kalian bisa ngelihat ya, di member kita juga udah cukup banyak ya, mungkin bisa menjangkau lagi lah domba-domba yang hilang mungkin ya. Oke, dari sini gue masuk ke fase gue yang terakhir. Fase yang terakhir ada embrace. Nah, buat kalian yang sering mungkin tahu lah, gue sering menggunakan kata-kata embrace. Kenapa? Karena gue menikmati, istilahnya gini loh, kata-kata embrace itu menurut gue tuh punya makna yang begitu luas. Ya, menikmati semua hal yang gue dapatkan atau gue raih gitu loh. Bersyukur, being grateful. Kata-kata embrace tuh menarik banget buat gue. So the first one adalah Tuhan itu udah menyiapkan, He prepared everything for me. Pada saat gue sebelum COVID, ya pada saat gue sebelum positif COVID, gue juga udah ngomong sama Mary. Mary juga tahu bahwa gue tuh sibuk banget. Gue tuh benar-benar banyak do anything kayak bangun sistem baru, ya kan, expand the business di cabang gue dan belum lagi urusan dengan sales dan sebagainya, belum ngurus laporan dan sebagainya. Thanks to Ronald, ya Ronald banyak bantu gue juga kemarin. Gue juga banyak tukar pikiran sama Ronald dan I call this a grateful, ya. Jadi Tuhan itu mau gue benar-benar shutdown. Tuhan tuh mau benar-benar shutdown supaya gue tuh bisa rest dan gue bisa fokus sama Dia. Kenapa? Karena benar-benar right before gue positif, semua yang gue mau tanamin di perusahaan, it's done. Bangun sistem, pelaporan semua, approval dan sebagainya. Itu Tuhan udah nyiapin buat gue. Jadi gue udah nggak perlu meres otak pada saat selama gue 1 bulan ke depan ini gitu loh. 1 bulan yang kemarin pada saat gue COVID. And then gue juga sangat grateful teman-teman di sini semua dari Fuse Family juga kirim banyak makanan, amazing, luar biasa, kalian support banget ya. Kita juga kemarin sampai nggak ada pembantu, it's really tough month buat kita. Mary juga susah masak ya kan, nggak piring kotor apa segala, cuman gara-gara kalian ngikirimin semuanya ya, itu benar-benar helpful banget. Kemudian kalian juga banyak pray, Zoom meeting ya kan, video call dan sebagainya. It helps me a lot guys, thank you. Sangeo. And then the last one ya, kalian mungkin pernah dengar lah, ada saying di mana behind every great man there stand a woman. Cie. Walaupun gue belum jadi real great man ya, but I believe one day I will. Amin. Ada amin di sini. So guys, Mary di sini dibentuk karakternya luar biasa, benar-benar dibentuk, full of wisdom. Lu lihat dong, inner beauty-nya, kalau lihat inner beauty-nya guys, bersinar-sinar banget, gila. I'm so in love with my wife guys, awesome. You know guys, gila. That day ya, gue ada 1 hari tuh I pray so deep sama Tuhan, and gue sebelum itu gue worship juga sampai gue sempat tear down juga ya, dan gue benar-benar bertanya sama Tuhan saat itu, God, Tuhan, what do you want from me? Itu gue ingat pada saat gue positif ketiga kali itu, what do you want from me, gitu loh. Apa yang engkau mau buat gue kalau ini udah berakhir? Dan jujur saat itu gila, Tuhan tuh kayak ngomong sama gue tuh so loud saat itu. The first one yang dia ngomong, kasihilah istrimu. Gue benar-benar jujur gue nangis guys pada situ. Kasihilah Mary, lebih lagi. Walaupun kalian tahu ya gue udah ngasih dia banget ya. Tapi menurut Tuhan tuh kayak kurang gitu loh. Kasihilah lebih lagi. Kalau gue udah mengasihi Mary lebih lagi, baru kedua, layani aku lebih lagi. Layani Tuhan lebih lagi. Guys, gue pengen tanya deh sama kalian, kaum Adam di sini ya. Tapi jawab di hati aja ya, jangan dijawab nih ya. Soalnya gue takut nanti ada pertumpahan darah di Zoom. Siapa di sini yang berasa bosan sama istri kalian? Ya jangan dijawab ya. Ini jawab dalam hati aja. Apalagi kalau misalkan kalian tuh lagi ngelihat bini kalian ngoceh-ngoceh ya kan, kayak makin kesel gitu kan ngeliatnya.
Jujur ya, 4 ada gitu kan. Kesel gitu loh. So, I tell you guys, this is not a secret anymore. Gue juga ada perasaan seperti itu. Bosan, yes. Pasti ada. Gue pernah bosan sama bini gue. Pasti ada. Timi. Siapa tuh? Oh, Handoko yang tulis. I feel you, bro. Gitu loh. Dan pada saat at the lowest point of my life, diingetin lagi. Dan lihat bini kalian ini di sebelah kalian ya. Ya gimana pun cara kalian deh, ya. Ya peluklah, rangkullah, ya kan. Kiss her. Lakuin lah, ya kan. Kiss her, ya kan. Di Mary ini your wife, ya, your wife. Pada saat kondisi kalian yang paling sangat down. Remember this ya. Remember my message today. Di mana kondisi kalian yang paling terpuruk. Ingat, cuma ada bini kalian yang ada di samping kalian. Nggak usah deh kalian ngomong cabai-cabean kalian, ngomong yang lain-lain, ya. Yang mungkin siapa namanya, si Pak Ari-nya, si Bu Indi kan pernah sharing juga ya, teman-teman udah pada cabut dan sebagainya. Yang selalu stand beside us, it's our wife. Remember this. Ya, so be patient. Ya, gue sebagaimana dikatakan di ayat Alkitab di Efesus 5 ayat 25, gue cepat aja di sini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya bagimu. So, ya memang kadang kita nggak bisa pungkiri ya. Kadang-kadang kalau bini lagi ngeselin banget, aduh kayaknya, gitu kayaknya, aduh. Ya, cuman but remember my message, guys. Remember this. Karena yang tadi gue bilang, sedown apapun kita, selalu ada istri kita di samping kita. I tell you this, guys. Mary, ya, sebelumnya, dia nggak pernah kayak begini. Lu bayangin ya, dia masak buat gua. Dia nggak pernah masak sebelumnya. Dia siapin makanan buat gua, ya kan? Dia cuciin piring gua, guys. Gila, cuciin piring. Kapan lagi? Ya kan? Terus dia pikirin minuman apa yang oke, yang sehat buat gua, semua dipikirin sama dia. Gitu. Bahkan yang paling gue bilang ini paling besar di antara yang lain ya. Mary bisa aja loh dia salah-salahin gue. Dia bisa aja marah-marahin gue. Dia bisa aja kayak ngoceh-ngoceh. Ini gara-gara kamu nih. Aku juga stuck di sini 1 bulan nih. Buat kalian yang kenal Mary 5 tahun lebih, ya. Contohnya kayak Linda, pasti tahu Mary gitu. Tapi, you guys, sedikit pun gak ada keluar dari Mary selama dia taking care of me. Is amazing. Cara Tuhan tuh menurut gue tuh luar biasa, tau gak sih? Karya Tuhan tuh luar biasa banget. So, I'm gonna close my sharing. Sorry agak kelamaan, ya. Di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So, thank you for tonight. That's all my sharing. Mungkin kalau ada yang mau tambahin,